Pada awalnya, Jepang disambut sangat baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sudah membebaskan Nusantara dari jajahan Belanda. Setelah Belanda menyerah pada Jepang pada tahun 1942, akhirnya Indonesia diduduki oleh Jepang. Jepang juga memberikan janji kepada Indonesia dan berniat untuk mengusir penjajah Belanda. Jepang juga mengambil simpati rakyat Indonesia dan seolah mendukung kemerdekaan Indonesia. Salah satu contoh tindakan yang dilakukan Jepang ialah pada awalnya Jepang seringkali memutar lagu Indonesia Raya pada radio. Dalam mengambil simpati rakyat Indonesia, Jepang juga membuat organisasi dan gerakan 3A, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945, di mana Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia agar rakyat Indonesia membantu mereka, dan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dimana dibentuk pada 1 Maret 1945. Tujuan BPUPKI sendiri yaitu untuk menyelidiki hal-hal penting mengenai pembentukan negara Indonesia serta menarik simpati rakyat Indonesia dalam membantu Jepang. BPUPKI sendiri mengadakan 2 kali sidang, yang dimana pada sidang pertama BPUPKI membahas tentang perumusan dasar negara, dan pada sidang kedua BPUPKI membahas tentang perancangan Undang-Undang Dasar. BPUPKI kemudian dibubarkan pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya. Kemudian terjadinya peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, yang dimana peristiwa ini merupakan aksi penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Beberapa anggota pemuda yang terlibat dalam aksi ini antara lain adalah Sukarni, Bikana, dan Chairul Saleh. Mereka merupakan anggota dari perkumpulan Menteng 31. Peristiwa Rengas Dengklok juga merupakan momen bersejarah oleh tokoh organisasi, di mana mereka berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru dalam memproklamasikan kemerdekaan. Sebelumnya, Bung Karno dan Bung Hatta telah merencanakan bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia akan diumumkan pada 17 Agustus 1945, yang dimana pelaksanaannya di lapangan Ikada, kini Monas, atau di rumah Bung Karno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Namun akhirnya proklamasi dibacakan di rumah Bung Karno karena terdapat pengumuman yang dimana terdapat acara lain di lapangan Ikada, dan tentara Jepang sudah berjaga-jaga agar mencegah potensi kerusuhan di sana. Dan akhirnya pada malam 16 Agustus 1945 di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi dirumuskan oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Ditulis tangan sendiri oleh Soekarno, diketik oleh Sayuti Melik, dan disaksikan oleh tokoh-tokoh lainnya. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pada 17 Agustus 1945, proklamasi dibacakan. Proklamasi dibacakan oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Upacara dilakukan secara sederhana namun bersejarah. Bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan oleh Latif Hindraningrat dan Suhud. Indonesia dengan menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam
Soeharto yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia